Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Eko Dharma Putra Bungklah. Terima kasih teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin teman-teman ya. Lah teman-teman, pada video kali ini saya mengupdate nih teman-teman bonsai kelapa pasca patah tunas teman-teman ya. Dan penanganannya. Ini teman-teman pasca patah tunas saya masih meninggalkan 7 daun. Dan 1 minggu yang lalu teman-teman, berhubung ini butuh saya sayat teman-teman ya, karena tunas baru tumbuh dan saya dalam melakukan penyayatan terhalang teman-teman ya. Untuk itu saya mempruning satu pelepah ini teman-teman ya. Awal patah tunas ini teman-teman saya meninggalkan 7 daun dan sekarang hanya tersisa 6 daun. Dan ini teman-teman, daun ini semuanya pada memerah teman-teman ya, gosong. Ini karena saya pasca patah tunas saya fokus menyuburkan bahan ini teman-teman. Akar saya ground kembali teman-teman ya, program akarnya saya ground kembali. Ini saya ground pasca patah tunas teman-teman ya. Namun saat mengground saya tidak membuatkan konten karena pada konten sebelumnya saat 2 Januari juga sudah saya buatkan konten tentang patah tunas. Kita fokus menyuburkan teman-teman ya. Dan ini teman-teman, daun hangus ini teman jangan kita khawatirkan, bahkan ini menambah kesuburan teman-teman ya dengan kita memberikan fotosintesis full teman-teman ya. Karena kita ini daun yang lama ini teman juga tidak akan kita pakai, ini juga akan kita buang teman-teman. Untuk itu efek oper matahari ini tidak terlalu bermasalah teman-teman. Dan ini teman-teman, sedikit kita mulai membuangnya teman-teman ya. Kita buang daun-daun yang sudah selesai menjalankan tugasnya ini teman-teman, dan kita mempruningnya langsung kandas teman-teman ya, agar dia cepat menjadi batang teman-teman. Kita tidak meninggalkan banyak-banyak bekas pelepah yang kita pruning ini teman-teman, agar dia cepat menjadi batang. Nah, inilah fungsi dari kita meninggalkan beberapa daun teman-teman, untuk menjaga agar bonggol ini tetap bertumbuh dan besar teman-teman ya. Kita tidak membuang keseluruhan teman-teman ya, kita hanya mengurangi. Ini bagian-bagian yang terdalam teman-teman, kita pruning agar kita bisa lebih gampang menyayat tapis yang terbaru ini teman-teman. Dan ini akan insya Allah akan saya set kerdil teman-teman. Kita sepertinya tinggalkan 3 daun saja teman-teman. Nah, ini kita buang juga teman, kita buang 3 daun teman-teman ya. Dan ini kita kandaskan teman-teman, langsung kita kandaskan agar dia cepat menjadi batang teman-teman. Nah, ini sudah menjadi batang teman-teman ya, pruning seperti ini. Dan saat patah tunas teman-teman, ini tidak saya sungkup, bekas patahan tidak saya sungkup, saya hanya menjemur teman-teman ya, dan sedikit mengoles bawang merah pada pangkal pelepah ini agar tidak dicari hama teman-teman ya. Kita bersihkan sedikit nih teman-teman, dan ini dia sudah menjadi batang teman-teman ya. Ini teman, pelepah pertama ini sudah bisa kita pangkas juga teman-teman sedikit, agar kita lebih gampang mengambil tapis terbarunya teman-teman. Pelan-pelan teman-teman, ini cara memotong pelepah yang sedikit riskan teman-teman. Kita beri pelan-pelan saja teman, jangan terlalu diberi tekanan. Kita ambil teman-teman. Ini ada sedikit memar teman-teman, karena saat pembuangan tapis pertama ini terlalu lembek teman-teman. Saya menjaga pelepah ini tidak terlalu meninggi. Ini memar karena dihinggapi oleh hama teman-teman ya, bukan karena goresan teman-teman. Ini sedikit kita ambil tepi pelepah ini teman-teman. Kita buat tunas kelapa yang baru ini teman-teman cukup kerdil. Kita tidak perlu khawatir karena ini pohon bonsai kelapa ini sudah terbiasa, sudah besar teman-teman ya, pangkal batang sudah besar,
insya Allah dia akan aman. Ini seperti ini teman-teman, ada kutu hitam. Inilah kita rajin-rajin membersihkan teman, ada kutu hitam teman. Nanti kita cuci dengan cairan sabun dan dicampur dengan gerusan bawang putih teman-teman ya. Ada kutu hitam teman. Kutu hitam senang menyelinap di dalam pelepah-pelepah ini teman. Namun kutu hitam tidak terlalu berakibat fatal teman-teman ya, tidak seperti kutu putih. Ini kita bersihkan sedikit tapping pelepah ini teman, agar tunas yang terbaru ini pelepahnya tidak lagi memanjang teman ya. Dan ini menyambut daun pertama yang normalnya teman. Ini daun yang tumbuh pertama ini teman, hanya menyisakan sedikit ujung daun. Untuk itu inilah baru daun pertama yang normal teman ya. Dan kita langsung menyayatnya teman. Kita langsung menyayat tapisnya teman. Ini saya tapis pertama nih teman, pasca patah tunas. Ini insya Allah kita buat kerdil teman-teman ya, karena dia baru tumbuh. Pelan-pelan teman-teman, ini sangat rawan patah dan rawan memar teman-teman ya. Cukup segini teman-teman. Nanti jika dia sudah mulai mekar baru kita buang lagi hingga ke bawah teman-teman. Saat ini cukup sampai di ini agar tidak berisiko dicari hama teman-teman ya. Oke teman-teman, cukup segini. Daun sementara kita tinggalkan 3 ini teman-teman, agar menjaga fotosintesis tetap berjalan teman-teman ya. Baiklah teman-teman, saya lanjutkan pada bahan yang lainnya. Ini teman-teman, bonsai kelapa yang kita kerdilkan dari dini teman-teman. Inilah risikonya teman-teman ya, bonggol kecil dan pelepah kurus teman-teman. Ini saya balut pangkal pelepah ini teman-teman untuk menumbuhkan kembali akar. Namun ternyata belum ada akar baru yang tumbuh teman-teman. Itu kita kembali balut teman-teman ya. Kita pastikan pangkal pelepah ini selalu lembab dan jangan sampai kering teman-teman ya. Ini bonsai kelapa saya kerdilkan dari sejak tunas teman-teman ya. Seperti inilah bentuknya teman-teman. Ini pelepah sangat kurus, meskipun ini akar sudah saya ekspos teman-teman. Dan ini kembali saya memberikan sinar matahari full teman-teman. Nah ini memerah ini teman-teman, ini efek dari full matahari teman-teman ya. Namun untuk penyuburan teman-teman tidak mengapa. Satu lagi ini teman-teman, saya mengupdate ini bahan bonsai kelapa media air awalnya teman-teman pada bulan September dan Oktober. Saya pernah mengupdate ini teman-teman dengan judul lakukan ini jika dianggap bonsai kelapamu sudah kerdil. Ini kalau tidak salah saya bulan September. Inilah perkembangannya pasca 6 bulan teman-teman ya. Saya sudah memindahkannya ke media padat. Dan ini bahan ini teman-teman membesar karena saya tidak ingin terlalu kerdil ya teman-teman ya. Sengaja saya suburkan dan sedikit menambah ukuran daunnya teman-teman. Saat masih di media air ini sudah saya cukup kerdil teman-teman ya, tidak lebih besar dari telapak tangan saya. Namun untuk menjaga agar bahan ini berumur panjang, sehat dan kuat teman-teman, saya kembali membesarkan sedikit ukuran daunnya teman-teman. Dan ini alhamdulillah sudah sedikit menemukan ukuran ideal untuk bonsai kelapa teman-teman ya. Jika terlalu kerdil teman-teman, pelepah ini kurus dan pertumbuhannya melambat teman-teman ya. Jika dia terlalu kerdil dan tidak juga berisiko teman-teman ya. Jadi jika kita ingin mengkerdilkan daun, kita besarkan terlebih dahulu batangnya agar stamina bonsai kelapa kita itu kuat teman-teman ya. Seperti ini teman-teman. Ini saya kembali membesarkannya pasca dia sudah kerdil di media air teman-teman ya. Dan ini juga terjadi efek matahari teman-teman, karena saya
lupa memindahkannya teman-teman, dan terjadi sedikit over matahari. Ini over matahari teman-teman ya, bukan kutu putih teman-teman. Nah teman, kita sekalian bersihkan ini tapis-tapisnya, kita sayat ekstrim teman-teman. Ini sudah bisa kita sayat ekstrim teman-teman ya. Nah teman-teman, berhubung durasi saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.